Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Full Metal Panic Pomupo. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Sosoke Sagara, 手段で千鳥に近づく敵を殲滅します。 yang dimana Sosoke ini merupakan seorang pemuda yang kalau dilihat dari penampilan serta kelakuannya saja kita udah bisa menebak kalau Sosoke ini bukan seorang pemuda sembarangan, melainkan seorang pemuda yang sangat berjiwa militer plus sangat lugu. Karena seperti yang terlihat, Sosoke faktanya juga merupakan seorang sersan militer Asia yang skillnya udah gak perlu diragukan lagi untuk membereskan para lawannya. Kemudian selain Sosoke yang merupakan Sosoke ternyata juga merupakan seorang siswa SMA yang cukup terkenal di sekolahnya sebagai siswa paling ditakuti, dikarenakan Sosoke gak pernah takut sedikitpun melawan siapa saja yang berani mencari masalah dengannya. Selain itu, selama Sosoke bersekolah, Sosoke nyatanya juga bukan cuma bertujuan belajar saja, akan tetapi Sosoke nyatanya juga bertujuan melindungi seorang cewek, yaitu Chidori. Dan sayangnya bukan Rasengan, dikarenakan Sosoke ternyata dapat misi dari pihak militernya guna menjaga Chidori. Selain itu, bagi kalian yang ingin tahu, Sosoke mengejutkannya juga satu kelas dengan Chidori, plus juga sangat akrab dengan Chidori. Dan karena saking akrabnya hubungan kedua sejoli ini, Chidori akhirnya juga memiliki perasaan suka kepada Sosoke. Namun biarpun Chidori punya rasa, akan tetapi entah apa alasannya perasaan Chidori sangat gak pernah diungkapkan oleh dia. Kemudian selain Sosoke akrab dengan Chidori, Sosoke ternyata juga akrab dengan beberapa orang dari sekolah SMA-nya, yang dimana orang-orang tersebut diantaranya adalah 3 murid yang satu kelas sama Sosoke dan Chidori, yang bernama Kyoko, Shinji, dan Unudi, serta 3 murid dari kelas lain, yaitu yang bernama Ren, Mizuki, dan seorang ketua OSIS yang bernama Atsunobu. Lalu berikutnya kita langsung mulai saja dari suatu malam, yang dimana pada malam ini ada terjadi sebuah kejadian, yang dimana inti kejadian ini bikin Sosoke dan Chidori jadi berurusan dengan 3 preman Sokofe. Di waktu mereka berurusan dengan ketiga orang ini, Sosoke untungnya sukses melumpuhkan ketiga orang ini, sebab kalian pasti juga udah tau lah penyebabnya. Selain itu, karena kesuksesannya, Sosoke pada esok harinya di saat lagi jalan bareng sama Chidori dan Kyoko, akhirnya juga kembali berurusan dengan ketiga orang semalam. Dikarenakan ketiga orang noob itu nyatanya ingin membalas perbuatan Sosoke semalam. Namun biar mereka udah punya keinginan bagus, akan tetapi keinginan mereka ujung-ujungnya juga berakhir dengan ampas. Sebab kelakuan ketiga orang itu pada akhirnya juga berhasil diatasi lagi oleh Sosoke. Lalu pada esok harinya lagi, Sosoke pada hari ini lagi-lagi kembali berurusan dengan para orang-orang yang kemarin. Selain itu, urusan kali ini juga jauh lebih gede dari kemarin, sebab Sosoke sekarang harus berurusan dengan bos para orang-orang yang tersebut, yang bernama Akatsu, yang dimana Akatsu sialnya juga sampai menggunakan Chidori sebagai sandera hanya untuk memancing Sosoke ke tempat gengnya. Lalu biarpun permasalahan kali ini lebih gede, akan tetapi sebesar apapun masalahnya Sosoke seperti yang kita duga, ujung-ujungnya juga kembali berhasil mengatasi permasalahan ini dengan Ize. Dan berkat keberhasilannya, maka Sosoke jadinya juga berhasil membebaskan Chidori. Selain itu, berkat keberhasilan Sosoke juga, Akatsu dan gengnya akhirnya juga kapok 100% berurusan sama Sosoke. Lalu sehabis itu beberapa minggu pun berlalu, sampai suatu hari Sosoke bersama dengan Chidori, Kyoko, Shinji, Ren, Atsunobu, dan Mizuki pada hari ini memilih pergi liburan ke pantai. Saat liburan, mereka seperti biasa enjoy saja dulu saat liburan. Sampai suatu ketika, terjadilah beberapa kekacauan yang dilakukan oleh Sosoke yang bikin Chidori jadi super jengkel sama Sosoke. Dan karena rasa jengkelnya, Chidori tanpa banyak mikir jadinya langsung pergi entah kemana. Mengetahui perginya Chidori, Sosoke pada awalnya gak punya niatan untuk mengejar atau mencari Chidori. Namun biarpun Sosoke awalnya gak punya niatan, akan tetapi berkat saran teman-temannya yang menyarankan dia supaya mencari Chidori, Sosoke akhirnya memutuskan berangkat mencari Chidori. Di tengah pencarian,
Sasuke akhirnya berhasil menemukan keberadaan Chidori yang ternyata lagi berada di sebuah bangunan mewah. Lalu sehabis Sasuke berhasil, Sasuke sangat gak diizinkan masuk oleh para penghuni bangunan. Dan akibat perlakuan para penghuni tersebut, Sasuke tentunya juga gak punya pilihan selain gas berupaya membawa paksa Chidori. Selain itu, karena keputusannya, Sasuke jadinya juga harus berhadapan dengan para orang-orang super OP yang menjaga bangunan tersebut. Kemudian biarpun Sasuke harus berhadapan dengan para orang-orang OP, akan tetapi Sasuke seperti udah kita duga, nyatanya juga gak mengalami kesulitan untuk melibas para orang-orang OP tersebut. Lalu karena Sasuke gak mengalami kesulitan, maka para orang-orang OP itu jadinya juga berhasil dilibas habis semuanya oleh Sasuke. Selain itu, karena kesuksesan Sasuke, maka Sasuke tentunya juga sukses membawa paksa Chidori. Plus bikin Chidori juga makin suka sama Sasuke, dikarenakan Chidori sangat kagum dengan tindakan Sasuke yang sangat berani melawan para orang-orang OP hanya untuk membawa dia pergi. Kemudian habis itu, waktu pun terus berganti, dan sekarang Sasuke dan para CS-nya udah kembali melanjutkan keseharian mereka dengan normal. Lalu hingga sampai suatu hari, Sasuke dengan dibantu Kyoku pada hari ini memilih mengawasi Chidori yang lagi jalan-jalan ke sebuah taman hiburan bersama dengan seorang pria yang merupakan kenalan lama Chidori. Di tengah pengawasan ada sebuah tindakan Chidori yang bikin Chidori jadi terlibat permasalahan dengan beberapa geng mafia yang diketuai oleh seorang pria yang bernama Shibata, tapi bukan kepala batu bata. Dan akibat tindakan Chidori, Sasuke akhirnya terpaksa menahan rasa malu dengan mencuri plus memakai sebuah pakaian maskot taman hiburan dengan tujuan agar dia bisa membantu Chidori, plus dengan maksud supaya Chidori gak mengetahui identitasnya. Lalu berikutnya, sehabis Sasuke selesai membantu Chidori, Sasuke pun apa sekarang harus terlibat main lari-larian dengan pihak taman hiburan. Skip cerita, setelah lumayan lama, lari-larian ini berlangsung. Lari-larian ini untungnya berhasil diakhiri oleh sikap Chidori yang mendadak menolong Sasuke, dikarenakan Chidori faktanya juga udah menyadari mengenai keberadaan Sasuke di dalam maskot taman hiburan. Kemudian selanjutnya, habis Chidori menolong Sasuke, Chidori langsung ngajak ngobrol Sasuke. Lalu setelah lumayan lama Chidori ngobrol, obrolan mereka akhirnya ditutup dengan Sasuke yang sekarang harus kembali bermain sama pihak taman hiburan, yaitu kejar-kejaran. Kemudian setelah itu, waktu pun kembali berganti. Sampai suatu siang, Sasuke dan Chidori pada hari ini dapat tugas dari Atsunobu agar mereka membantu pihaknya, yaitu OSIS, berdiskusi dengan pihak sebuah anggota klub yang habitatnya mau digusur oleh pihak SMA Sasuke. Sebab pihak klub itu faktanya masih belum memberi izin kepada pihak sekolah untuk menggusur markas klub tersebut. Saat Sasuke dan Chidori melakukannya, mereka dapat syarat dari pihak klub yang mereka datangi. Yang ngerinya juga merupakan para pria berotot plus OV, yang dimana inti syarat ini mengharuskan Sasuke mengalahkan para anggota klub ini. Dan apabila Sasuke sukses menyelesaikan syarat tersebut, maka para anggota klub itu akan mengizinkan pihak SMA Sasuke menggusur habitatnya. Mendapat syarat itu, Sasuke tanpa banyak bacot langsung setuju saja dengan syarat tersebut. Kemudian habis Sasuke setuju, Sasuke langsung mulai melawan para pihak klub ini. Selama perlawanan, Sasuke untungnya berhasil melibas habis para pria berotot itu dengan easy. Selain itu, Sasuke beruntungnya lagi juga berhasil melibas ketua klub ini yang bernama Tsubaki, yang mendadak datang membantu para anggotanya melawan Sasuke. Hanya dengan sekali serang, Tsubaki langsung tumbang. Lalu selanjutnya, karena Sasuke lagi berhasil melibas semuanya, maka Tsubaki dan pihaknya tentunya juga gak bisa apa-apa selain pasrah menerima penggusuran habitat mereka. Selain itu, karena hal itu juga Tsubaki jadinya juga punya tekad untuk mengalahkan Sasuke. Lalu setelah itu, beberapa hari pun sehabis hari tersebut, Sasuke dan Chidori pada hari ini lagi-lagi dapat tugas dari Atsunobu, yang dimana tugas kali ini mengharuskan Sasuke dan Chidori membantu klub permainan rugby SMA mereka yang diketuai oleh seorang pria yang bernama Goda, yang sekarang udah mulai berubah menjadi klub yang udah noob plus penakut, agar bisa mengalahkan klub rugby yang sangat serta juara dari SMA lain, dengan maksud
agar rencana pihak SMA mereka yang sekarang lagi berencana membubarkan klub Goda bisa dibatalkan. Lalu selanjutnya, sehabis Sasuke dan Chidori dapat misi, mereka langsung gas menjalankan misi. Di tengah misi, Chidori dan Sasuke sayangnya masih belum menemukan cara untuk membantu klub Goda. Dikarenakan para anggota klub Goda saja, faktanya juga masih belum ada niat mutlak untuk berubah. Lalu hingga sampai suatu ketika, ada beberapa kejadian memalukan yang intinya bikin anggota klub Goda jadi dipukuli serta direndahkan oleh tim Ruby yang akan dilawan klub Goda. Dan akibat kejadian itu, para anggota klub Goda akhirnya bertekad berubah dengan maksud supaya mereka bisa membantai tim lawan mereka tersebut. Lalu karena tekad mereka, Sasuke jadinya memilih membantu Goda dan para CS-nya dengan membimbing mereka berlatih sistem latihan militer internasional. Dan berkat bantuan yang dilakukan oleh Sasuke dan para anggota klubnya, Goda akhirnya mengalami perubahan drastis dari yang dulunya berjiwa penakut dan noob menjadi berjiwa brutal dan pembantai. Kemudian berikutnya, sehabis para anggota klub Goda berubah, para anggota klub Goda dengan dipimpin Sasuke langsung gas melakukan berbagai persiapan guna melawan tim lawan mereka. Skip cerita, hari pertandingan pun akhirnya tiba. Selama pertandingan, ada sebuah kelakuan Sasuke yang intinya bikin Sasuke jadi berhasil bikin cedera parah kapten lawan mereka. Dan karena kelakuannya, Sasuke jadinya dikeluarkan dari pertandingan. Namun biarpun Sasuke dikeluarkan, akan tetapi hal itu nyatanya gak bikin tim Sasuke jadi lemah. Dikarenakan para anggota tim Sasuke nyatanya juga udah cukup OP untuk melibas tim musuh. Kemudian berikutnya, setelah lumayan lama pertandingan ini digelar, pertandingan ini ngerinya akhirnya ditutup dengan kemenangan tim Sasuke yang mantapnya ternyata berhasil menang telak dalam pertandingan. Selain itu, karena kemenangan itu, maka klub Goda pastinya juga gak jadi dibubarkan oleh pihak SMA Sasuke. Lalu sehabis itu beberapa hari pun berlalu. Sampai suatu hari, di saat Sasuke lagi berada di sekolahnya, ada sebuah hal yang membuat Sasuke dan Chidori jadi ketemu sama salah satu atasan Sasuke yang bernama Ricardo, yang ternyata lagi mondar-mandir memeriksa keadaan SMA Sasuke. Dan karena pertemuan ini, Sasuke dan Chidori jadinya memilih ikut sama atasan Sasuke ini guna memeriksa SMA mereka. Skip cerita, setelah lumayan lama mereka ikut, atasan Sasuke ini pun langsung mengajak Sasuke ikut dengannya menuju tempat tinggal Sasuke. Sesampainya mereka di tempat tinggal Sasuke, Ricardo langsung memerintahkan Sasuke membantunya menata ulang tempat ini. Mendapat perintah tersebut, Sasuke pastinya langsung melaksanakan perintah tersebut. Kemudian skip saja, setelah sekitar semalaman Sasuke menata ulang, Sasuke pada esok paginya akhirnya beres menata ulang tempat tinggalnya. Lalu gak lama sehabis Sasuke beres, ada beberapa hal yang bikin Sasuke jadi tahu mengenai penyebab Ricardo jadi memeriksa SMA-nya serta ingin menata ulang tempat tinggalnya, yang dimana penyebabnya adalah atasan utama Sasuke yang bisa kita panggil saja sebagai Tessa ternyata akan tinggal sementara di tempat tinggal Sasuke plus menjadi siswi sementara di kelas Sasuke selama 2 minggu. Sebab Tessa nyatanya juga ingin merasakan kehidupan murid SMA. Selain itu, penyebab lainnya adalah Tessa nyatanya juga ingin gabung dengan keseharian Sasuke. Dikarenakan atasan utama Sasuke ini kenyataannya juga naksir berat sama Sasuke. Kemudian berikutnya, sehabis Sasuke tahu mengenai hal tadi, Sasuke langsung terlibat pembicaraan dengan Ricardo. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berganti, dan sekarang Tessa pun udah mulai terlibat dalam keseharian Sasuke. Selain itu, selama Tessa menjalani kesehariannya, Tessa faktanya juga gak pernah lepas dari pengawasan Sasuke. Karena Sasuke faktanya selalu mengikuti serta mengawasi Tessa kemanapun atasan utamanya itu pergi. Lalu setelah itu, pada suatu ketika, di waktu Sasuke lagi berada di kelasnya mengawasi Tessa, Sasuke saat ini mendadak dapat panggilan serta pemberitahuan dari salah satu atasannya mengenai salah satu rekan Sasuke yang bernama Mao, yang kenyataannya akan segera datang ke tempat tinggal Sasuke guna membantu Sasuke mengawasi Tessa. Mendapat pemberitahuan tersebut, Sasuke langsung lega mendengarnya, sebab Sasuke sekarang juga udah gak lagi untuk mengawasi Tessa. Selain itu, penyebab lainnya adalah badan Sasuke sekarang juga lagi dalam keadaan kurang sehat. Kemudian berikutnya, selesai Andre menghubungi Sasuke, Sasuke pun sekarang mendadak dapat panggilan serta informasi dari Mao mengenai Mao
yang masih belum bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tinggal dia. Dan akibat informasi mau, Sasuke langsung bingung harus berbuat apa. Di saat Sasuke kebingungan, tiba-tiba Sasuke mendadak pingsan sendiri. Dan akibat pingsannya Sasuke, Chidori bersama dengan Tessa akhirnya memilih merawat Sasuke, setidaknya sampai Sasuke bisa pulih kembali. Lalu singkat cerita, setelah cukup lama kedua heroin ini melakukan perawatan, mereka pun untungnya berhasil bikin kondisi Sasuke mulai pulih. Selain itu mau pada esok harinya akhirnya juga tiba di tempat tinggal Sasuke. Kemudian berikutnya, beberapa hari pun berlalu, sampai suatu hari Sasuke bersama dengan Chidori, Tessa, Kyuko, Senji, Ren, Mizuki, dan Onodi dengan dipandu oleh Mao dan rekan Sasuke yang bernama Koret pada hari ini memilih pergi liburan ke sebuah penginapan guna menikmati permandian air panas yang disediakan oleh pihak penginapan itu. Di tengah liburan, Sasuke, Chidori, dan yang lainnya kecuali Koret, Shinji, dan Onodi ternyata sangat menikmati liburan ini. Sementara alasan Koret, Shinji, dan Onodi jadi gak menikmati liburan ini adalah mereka kenyataannya gak bisa melaksanakan niat terpendam mereka yang ingin melihat pemandangan alam seperti pegunungan ataupun perkebunan. Sebab niat mereka faktanya berhasil dihalangi oleh Sasuke. Kemudian selanjutnya, setelah beberapa hari liburan ini terjadi, liburan ini pun akhirnya berakhir dengan lanjai. Selain itu, Sasuke pun sekarang untungnya udah bisa bernapas lega, sebab dia saat ini udah gak perlu lagi mengawasi Tessa. Sebab Tessa bersama dengan Mao dan Koret sekarang udah kembali menjalankan tugas mereka di kelompok Sasuke. Lalu habis itu beberapa minggu pun berlalu, sampai suatu siang di saat Sasuke lagi jalan bareng sama Chidori dan Ren, ada sebuah kejadian yang bikin Sasuke dan Chidori mengenai kelompok Shibata yang ternyata merupakan para anak buah ayah Ren. Lalu sehabis mereka tahu hal itu, Sasuke dan Chidori langsung mulai berinteraksi dengan kelompok Shibata. Selama interaksi, ada beberapa perkataan Shibata yang bikin Sasuke jadi terpaksa membantu Chidori dengan memakai maskot taman hiburan yang dulu digunakannya untuk membantu Chidori guna melatih kelompok Shibata supaya bisa mengalahkan kelompok rival mereka yang bernama Ryujinkai. Dikarenakan kelompok Shibata faktanya sangat mengakui kemampuan maskot taman hiburan yang digunakan Sasuke tersebut. Kemudian selanjutnya, karena hal itulah Sasuke pun jadinya juga mulai melatih Shibata dan para gengnya. Selama pelatihan, Shibata dan gengnya ternyata nggak begitu mengalami kemajuan dalam latihan ini karena kelompok Shibata nyatanya kurang bisa menguasai latihan yang diajarkan oleh Sasuke. Kemudian sehabis itu, pada suatu sore, ada sebuah kesialan yang bikin Chidori dan Ren jadi diculik oleh geng Ryujinkai. Dan akibat penculikan itu, Sasuke bersama dengan kelompok Shibata langsung melakukan persiapan guna menyelamatkan Chidori dan Ren. Selama operasi, Sasuke dan sekutunya nyatanya gak mengalami kesulitan dalam operasi ini. Lalu karena mereka gak mengalami kesulitan, maka penyelamatan ini akhirnya juga ditutup dengan tindakan Sasuke dan sekutunya yang untungnya sukses menyelamatkan Chidori dan Ren. Selain itu, karena kesuksesan tersebut, maka Sasuke jadinya juga gak perlu lagi melanjutkan pelatihannya terhadap kelompok Shibata. Sebab rival kelompok Shibata yaitu kelompok Ryujinkai nyatanya juga udah roboh karena akibat penyelamatan itu. Kemudian setelah itu, beberapa minggu pun berlalu, sampai suatu sore ada beberapa alasan yang bikin Chidori jadi membantu Sasuke yang sore ini lagi kesulitan. Dan berkat bantuan yang dilakukan oleh Chidori, Sasuke jadinya sangat berhutang budi kepada Chidori. Selain itu, berkat bantuan Chidori juga, maka hubungan antara dua sejoli ini pastinya juga semakin tambah dekat. Lalu sehabis itu, beberapa hari kemudian, ada terjadi serangkaian peristiwa yang intinya bikin senjata biologis yang dibawa Sasuke jadi gak sengaja disebarkan oleh teman-temannya di kelasnya. Dan akibat serangkaian peristiwa itu, Sasuke akhirnya terpaksa mengisolasi orang-orang yang memasuki kelasnya, termasuk dia dan Chidori, dengan maksud agar efek senjata biologis miliknya gak tersebar kemana-mana. Sebab Sasuke faktanya juga masih belum tahu mengenai kegunaan senjata biologis itu, apakah berbahaya atau tidak. Kemudian selanjutnya, biarpun Sasuke udah punya maksud baik, akan tetapi semuanya gak berakhir dengan drama, melainkan cuma berakhir dengan menanggung malu saja. Sebab fungsi senjata biologis tersebut anehnya hanya menyebabkan korbannya kehilangan pakaian saja, yang efeknya juga gak begitu bertahan lama, karena cuma beberapa jam doang. Selain itu, karena hal itu juga, maka semuanya jadinya juga berakhir dengan ending yang sangat meresahkan, plus bahagia, dan ceritanya pun selesai.